merupakan sebuah kerangka sistem teknologi yang menyediakan dan mendukung platform pada aplikasi perusahaan yang berspesifikasi untuk memfasilitasi pengoperasian berbagai macam bentuk penyimpanan, pengolahan, dan data analisis sebagai bahan acuan pengambil keputusan yang cepat dan akurat. Infrastruktur teknologi informasi sendiri meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan distribusi di seluruh perusahaan. Ada 7 komponen infrastruktur teknologi informasi yang perlu dikelola oleh perusahaan. Yang pertama adalah perangkat keras. Perangkat keras merupakan biasanya itu kita kenal dengan komputer. Nah, pada komponen ini sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu komponen mesin dan komponen mainframe. Nah, kalau komponen mesin ini meliputi seperti personal data asisten, laptop, server, PC, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau misalnya komponen mainframe ini meliputi seperti communication device, tape, CPU, dan lainnya. Nah, yang kedua itu adalah platform sistem informasi atau perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini merupakan bagian dari perangkat keras yang dimana untuk mengolah sumber daya dan mengawasi aktivitas dari komputer. Contohnya itu seperti Microsoft Windows, Linux, dan Unix. Yang ketiga ini adalah jaringan atau telekomunikasi, yang dimana pada komponen ini telah disediakan oleh perusahaan jasa telekomunikasi berbagai perangkat akses, seperti internet, WAN, dan lainnya. Lalu yang keempat itu adalah perangkat lunak pengolahan database, yang dimana pada komponen itu adalah mengatur dan mengelola data perusahaan sehingga dapat diakses secara efisien dan efektif. Nah, contohnya itu adalah Microsoft SQL dan MySQL. Kelima, platform internet, yang dimana komponen ini berhubungan dengan komponen perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan, yang dimana mendukung untuk layanan web serta dimanfaatkan untuk memasarkan bisnis perusahaan. Nah, lalu yang keenam adalah komponen konsultasi, integrasi sistem dan layanan, yang dimana komponen ini dibutuhkan karena sebagai sarana pengembangan bisnis serta pengawasan pada infrastruktur baru apakah bisa bekerja dengan sistem informasi yang lama. Yang terakhir adalah perangkat lunak aplikasi, yang dimana secara keseluruhan kemampuan sistem informasi ini mempengaruhi perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen dengan pelanggan, rantai pasukan, serta digunakan oleh seluruh unit perusahaan. Contohnya itu seperti Microsoft, Microsoft, Oracle, dan lainnya. Nomor 2. Sebutkan tahap teknologi yang mendorong evolusi infrastruktur IT. 5 tahapan perkembangan infrastruktur IT adalah era mainframe, era PC, era client dan service, era komputasi perusahaan, serta komputasi mobile dan cloud computing. A. Sebutkan setiap era dalam evolusi infrastruktur IT dan jelaskan karakteristik yang membedakannya. A. Era mainframe umum dan komputer mini tahun 1959 hingga sekarang. Era ini menjadi awal mula penggunaan luas komputer mainframe yaitu dengan dikenalnya IBM seri 1401 dan 7090. Namun ia dapat berdiri sejak tahun 1965. B. Era komputer pribadi 1981 hingga sekarang. Personal komputer atau PC sebenarnya sudah mulai di tahun 1970, namun terbatas distribusinya ke penggemar komputer saja. PC IBM pada tahun 1981 lah awal era dari PC dikarenakan mesin ini yang pertama kali digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika. Pada awalnya menggunakan sistem operasi DOS yang didasari pada teks, lalu Windows dan Intel yang menjadi standar untuk komputer pribadi desktop. Lalu era klien atau service 1983 hingga sekarang. Pada komputasi klien atau service, komputer dan laptop adalah klien yang terhubung ke satu server yang menyediakan berbagai layanan bagi komputer klien. Komputer klien berperan sebagai titik masuk data, menjalankan halaman web, dan mengelola aktivitas jaringan server yang dimana aplikasi jaringan dijalankan. D. Era komputasi perusahaan tahun 1992 hingga sekarang.
Awal 1990, perusahaan beralih ke perangkat aplikasi dan jaringan yang mampu mengintegrasikan jaringan dan aplikasi yang terpisah di dalam perusahaan ke dalam infrastruktur yang terdapat dalam perusahaan. Berkembangnya internet sebagai bagian komunikasi yang terpercaya tahun 1995, organisasi bisnis mulai serius menggunakan transmisi kontrol protokol internet. Lalu era komputer cloud dan mobile tahun 2000 hingga sekarang. Menurut model komputasi yang menyediakan akses ke dalam sumber daya komputasi yang terintegrasi dan dapat dibagikan melalui internet. Data pada cloud computing dapat diakses sesuai kebutuhan melalui perangkat apa saja dan di mana saja, serta PC, laptop, tablet, hingga smartphone asal terhubung dengan internet. Salah satu contohnya adalah Google Drive. Definisikan menjelaskan server web, aplikasi server, dan arsitektur klien atau service bertingkat. Arsitektur jaringan client service merupakan model konektivitas pada jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai klien dan service. Prinsip kerja pada arsitektur ini sangat sederhana, di mana server akan menunggu permintaan dari klien, memproses dan memberikan hasil kepada klien. Sedangkan klien akan mengirimkan permintaan ke service, menunggu proses dan melihat visualisasi hasil prosesnya. Lalu web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS pada klien yang dikenal dan biasanya kita kenal dengan nama web browser seperti Mozilla Firefox atau Google Chrome, dan untuk mengirimkan nama web browsernya kembali yang hasil dalam bentuk beberapa halaman web dan pada umumnya akan membentuk dokumen HTML. Lalu server web akan menjalankan laman web sebagai respon atas sesuatu permintaan dari komputer klien. Contoh, jika komputer klien ingin memilih daftar produk dalam sistem perusahaan, permohonan akses akan ditentukan ke server aplikasi. Server aplikasi merupakan sebuah aplikasi computing dengan fungsi untuk melayani permintaan user terhadap permintaan akses yang berasal dari computing client. Server akan menangani seluruh kegiatan antar user dengan sistem bisnis perusahaan. Jenis hukum Moore dan hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Hukum Moore. Pencetus hukum ini adalah Gordon Moore, direkrut penelitian dan pengembangan laboratorium semikonduktor. Ada 3 variasi dari hukum Moore, yaitu 1. Kemampuan mikroproses meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan. Yang kedua, kemampuan komputasi meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan. Yang ketiga, harga komputasi berkurang setengahnya setiap 18 bulan. Hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Hukum informasi tersebut terus meningkat sebanyak 2 kali setiap tahunnya, tetapi biaya penyimpanan informasi digital terus menurun secara signifikan, sekitar 100% tiap tahun juga. Jelaskan bagaimana jaringan ekonomis, penurunan biaya komunikasi, dan penetapan standar teknologi mempengaruhi infrastruktur IT TI. Menurunnya biaya komunikasi perusahaan menggunakan fasilitas komunikasi dan komputerisasi membludak. Penetapan standar teknologi mendorong terbentuknya infrastruktur TI yang menggantikan infrastruktur mainframe yang eksklusif dan mahal.
1. Digital mobile. Platform komputasi digital mobile, komputer genggam seperti smartphone yang telah berkembang menjadi alternatif bagi penggunaan PC dan komputer lainnya yang berukuran lebih besar. Smartphone seperti iPhone, Android, dan sebagainya telah mengadopsi banyak fungsi yang sebelumnya hanya terdapat pada PC, seperti transmisi data, menjelajah web, mengirim surel dan pesan instan, menampilkan pesan digital, serta melakukan pertukaran data dengan menggunakan sistem internal perusahaan. Smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Sebagai contoh, senior eksekutif di General Motor menggunakan aplikasi smartphone untuk menggali informasi penjualan, finansial, matriks produksi, serta status manajemen. Yang kedua, komputasi jaringan. Komputasi jaringan diartikan sebagai cara untuk menemukan masalah dari data input menggunakan algoritma. Dalam penggunaan praktis, biasanya berupa penerapan simulasi komputer atau berbagai bentuk-bentuk komputasi lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam berbagai bidang keilmuan. Dan dalam perkembangannya, komputasi jaringan digunakan karena memiliki motif penghematan biaya, kecepatan komputasi, serta kegesitan. Yang ketiga, cloud computing. Cloud computing merupakan pemanfaatan jaringan internet yang mana ini berfungsi untuk menyimpan berbagai file dalam satu basis data. Pada teknologi ini, data disimpan di server tertentu. Begitu pula dengan software atau aplikasi lainnya, sehingga memungkinkan satu komputer server untuk membagikannya dengan komputer lainnya yang terhubung. Tentunya, hal ini akan menghemat biaya operasional dan juga menghemat waktu, karena tidak memerlukan harddisk berkapasitas besar untuk menyimpan setiap file. Lalu, bagaimana organisasi bisnis memperoleh manfaat dari komputasi otonom, virtualisasi, green computing, dan prosesor multicore? 1. Komputasi otonom. Upaya kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengkonfigurasi, mengoptimalkan, dan menyesuaikan diri sendiri, lalu memperbaiki dirinya sendiri ketika mengalami masalah, serta melindungi dirinya sendiri ketika ada penyusup yang ingin masuk dan menghancurkan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, virtualisasi. Proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi seperti daya komputasi dan kapasitas penyimpanan data, sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Virtualisasi memampukan sumber daya tunggal seperti server ataupun perangkat keras penyimpanan untuk ditampilkan kepada pengguna seolah-olah menjadi berjumlah tertentu. Virtualisasi juga memungkinkan berbagai sumber daya fisik seperti perangkat penyimpanan dan komputer server untuk ditampilkan menjadi sumber daya tunggal. Dengan menyediakan kemampuan untuk menjalankan beragam sistem operasi pada sebuah mesin tunggal, virtualisasi membantu organisasi dalam memaksimalkan penggunaan peralatan, menghemat ruang penyimpanan pada pusat data, dan penggunaan energi. Virtualisasi juga memfasilitasi pemusatan dan pengonsolidasian kinerja perangkat keras. Saat ini adalah mungkin bagi perusahaan dan individu untuk melakukan pekerjaan komputasi mereka dengan menggunakan infrastruktur teknologi informasi yang tervisualisasi yang sama halnya dengan cloud computing. Lalu yang ketiga ada green computing. Dengan membatasi penyebaran perangkat keras dan penghematan daya, virtualisasi telah menjadi salah satu teknologi utama untuk menyelenggarakan green computing atau green IT, mengacu pada praktik dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan, dan menempatkan komputer, server beserta perangkat bawaannya, seperti monitor, printer, hard disk, serta perangkat jaringan lainnya untuk meminimalisasi dampaknya bagi lingkungan. Mengurangi konsumsi listrik pada komputer adalah teknologi prioritas yang sangat membantu green computing. Sementara menurut Handler, green computing mempunyai beberapa manfaat untuk stakeholder perusahaan. Pertama, manfaat untuk lingkungan. Mengurangi emisi karbon dioksida, mengurangi konsumsi sumber daya, menaati peraturan di masa depan. Lalu, manfaat untuk perusahaan, ada hemat beban listrik, mengurangi beban operasi data center, lalu membutuhkan lebih sedikit hardware. Lalu yang keempat, prosesor multicore. Penggunaan prosesor yang hemat energi dan lebih efisien. Mikroprosesor terkini memiliki beberapa inti prosesor dalam sebuah chip yang akan membantu kinerja pembacaan dan pelaksanaan perintah. Contoh, quad-core. Lalu, prosesor multicore adalah sirkuit terintegrasi di mana ada dua atau lebih inti prosesor dilekatkan untuk menunjang performa, menghemat listrik, serta memproses beberapa pekerjaan sekaligus dengan lebih efisien. Teknologi ini memungkinkan dua atau lebih mesin pemroses dengan kebutuhan daya listrik yang lebih sedikit dan temperatur suhu mesin lebih rendah, dan dapat menjalankan pekerjaan yang lebih cepat. Nomor 4, jelaskan tren terkini platform perangkat lunak yang ada di komputer. Perangkat lunak yang ada di komputer memiliki 4 platform. Perangkat lunak open source adalah perangkat lunak yang dapat diunduh secara gratis dan dapat dikelola dan diproduksi oleh seluruh dunia dengan sekelompok pemrograman perangkat lunak komputer.
kode yang ilegal yang dapat digunakan. Perusahaan-perusahaan dapat membeli aplikasi perangkat lunak baru mereka dari sumber-sumber di luar, termasuk perangkat lunak terpadu, atau dengan mengalidayakan pengembangan aplikasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan perusahaan mereka dari penyediaan pelayanan ini, atau menyewa perangkat lunak secara online. Sebelumnya saya menjelaskan ada 4 perangkat lunak, yaitu Linux, Java, dan HTML5 serta layanan web. Poin pertama saya akan menjelaskan tentang Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang andal dan elastis yang dapat beroperasi pada berbagai platform perangkat lunak serta dapat digunakan secara luas untuk menjalankan server web. Lunak open source dan Linux memiliki manfaat bagi perusahaan bisnis. Sistem operasi ini digunakan sebagai alternatif bagi pengguna Unix dan Windows NT. Manfaat dari perangkat ini dapat digunakan sebagai alternatif murah selain Microsoft Office. Sebagian perusahaan besar menggunakan penyedia perangkat keras dan perangkat lunak, di antaranya IBM, HP, Dell, Oracle, dan SAP. Mereka menggunakan ini saat mereka berbisnis karena mudah dan efektif. Sebelumnya saya sudah menjelaskan salah satu dari platform perangkat lunak. Sekarang saya akan menjelaskan 2 dari platform perangkat lunak, yaitu salah satunya adalah Java. Java adalah sistem operasi dan prosesor yang berdiri sendiri, serta bahasa pemrograman yang dapat menghasilkan fungsi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk suatu aktivitas, seperti sejumlah applet yang dapat diunduh di suatu jaringan dan dapat berjalan di berbagai macam jenis komputer dan sistem operasi. Dan HTML adalah memungkinkan untuk menyimpan gambar, video, dan audio secara langsung ke dalam suatu dokumen tanpa perangkat lunak tambahan. Mengapa penting? Karena jika perangkat Java ini tidak ada, maka seluruh komputer dan perangkatnya tidak beroperasi. Sedangkan HTML5 juga sangat penting karena bisa membuat laman web berjalan lebih cepat, layaknya aplikasi smartphone, dan juga dapat mendukung penyimpanan data secara offline untuk aplikasi terdapat pada laman web. Sebelumnya saya sudah menjelaskan terdapat 4 platform perangkat lunak. Di poin pertama dan kedua saya sudah menjelaskan 3 macam platform perangkat lunak. Ada Linux, Java, dan HTML. Kali ini saya di poin ketiga akan menjelaskan tentang layanan web yang termasuk sebagai platform perangkat lunak. Layanan web merupakan komponen perangkat lunak dan tambahan berbasis jaringan standar yang bekerja pada semua aplikasi berbasis web yang menghubungkan 2 organisasi berbeda atau berbagai sistem yang terdapat pada suatu perusahaan. Kumpulan standar universal menggunakan teknologi internet untuk mengintegrasikan aplikasi berbagai dari sumber berbeda tanpa memakan waktu untuk menyesuaikan kodenya. Standar ini digunakan untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam organisasi yang sama. Peran yang dimainkan oleh XML dapat melakukan presentasi, komunikasi, dan penyimpanan data komputer, manipulasi, dan menginterpretasikan data mereka secara otomatis dan menjalankan operasi pada data tersebut tanpa interferensi manusia. XLM menyediakan format standar untuk melakukan pertukaran data, memungkinkan layanan web untuk meneruskan dari suatu proses ke proses lainnya. Di poin keempat, saya akan menjelaskan sumber eksternal perangkat lunak. Program perangkat lunak yang bertujuan komersial untuk memudahkan perusahaan tanpa harus menulis ulang program dan fungsi-fungsi tertentu, seperti proses pengajian atau penanganan pesanan. Perusahaan penyedia aplikasi perangkat lunak ini, seperti SAP dan Oracle PeopleSoft, telah mengembangkan perangkat lunak terpadu yang andal mendukung proses-proses utama sebuah bisnis berkelas dunia,
mulai dari pengundangan, manajemen, hubungan pelanggan, dan manajemen rantai pemasok. Begitu juga kepala divisi keuangan maupun sumber daya manusia atau disebut SDM. Alih daya perangkat lunak memungkinkan perusahaan untuk mengontrak perangkat lunak yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya, atau merawat sistem warisan yang telah ada melalui pihak luar yang seringkali beroperasi di luar negeri, di wilayah-wilayah dengan tingkat gaji rendah di seluruh dunia. Perangkat dan layanan perangkat lunak berbasis cloud computing. Perangkat lunak berbasis cloud computing dan data yang digunakan tersimpan pada server andal pada sebuah pusat pemrograman. Pengolahan data berskala besar, serta dapat diakses melalui koneksi internet dan browser maupun web standar. Sebagai tambahan untuk perangkat-perangkat murah ataupun gratis bagi masyarakat umum maupun organisasi kecil yang disediakan oleh Yahoo maupun Google, perangkat lunak perusahaan berikut dengan fungsi bisnis kompleks lainnya tersedia dalam bentuk layanan dari perusahaan penyedia perangkat lunak komersial. Di poin terakhir ini, tepatnya di poin 5, saya akan menjelaskan apa itu Messup dan apa itu apps. Messup adalah aplikasi perangkat lunak campuran yang bergantung pada jaringan dengan kecepatan tinggi, standar komunikasi universal, dan kode open source. Messup web mengkombinasikan dua atau lebih kemampuan aplikasi online untuk menciptakan aplikasi campuran yang memberikan nilai lebih bagi pelanggannya ketimbang sumber aslinya. Sebagai contoh, Zip Realty menggunakan Google Maps dan data yang disediakan oleh penyedia basis data real estate Zillow.com untuk menampilkan layanan yang terlengkapi di bidang real estate untuk setiap kode pos yang dicari oleh pelanggan. Amazon menggunakan teknologi Messup untuk mengumpulkan deskripsi produk beserta profil penggunaannya dari situs rekannya, sedangkan apps bagian-bagian kecil dari perangkat lunak yang dijalankan dengan internet pada komputer Anda atau pada telepon seluler Anda. Pada umumnya dapat disampaikan melalui internet. Beberapa apps dapat diunduh tanpa perlu mengunjungi laman web yang bersangkutan. Tetapi banyak juga mengunjungi laman webnya dengan akses kepada konten yang lebih cepat ketimbang browser tradisional. Apps paling banyak diunduh adalah seperti permainan, berita, dan ramalan cuaca, dan lain-lain. Namun apps untuk pengguna dari kalangan bisnis untuk memungkinkan dalam menciptakan dan mengedit dokumen, terhubung dengan sistem perusahaan, menentukan jadwal, dan berpartisipasi dalam penemuan, memantau pengiriman, serta mengirimkan pesan suara. Solusi yang diberikan pihak manajemen terkait tantangan yang ada yaitu penggunaan model daya kekuatan kompetitif dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar anggaran yang digunakan untuk infrastruktur. Tantangan yang dihadapi pihak manajemen yang ditimbulkan oleh infrastruktur TI seperti perusahaan yang dibebani oleh biaya program TI yang mahal sehingga dapat menghambat bisnis yang sudah berjalan. Contoh lain seperti perusahaan yang baru mengembangkan infrastruktur TI, hal tersebut merupakan hal yang khusus dan sulit karena perusahaan harus mengintegrasikan antara teknologi yang dia punya dengan sistem informasi perusahaannya. Model daya kompetitif diterapkan melalui analisa 6 faktor. Yang pertama, permintaan pasar terhadap layanan yang sudah diberikan, strategi bisnis perusahaan, strategi infrastruktur dan biaya TI perusahaan, penilaian teknologi informasi, layanan dari perusahaan pesaing, yang terakhir ada investasi infrastruktur TI yang dilakukan oleh perusahaan pesaing. Menghitung TCO
atau total cost of ownership bertujuan untuk mengevaluasi total biaya baik secara langsung maupun tidak langsung pada aset teknologi. Karena total biaya perolehan sumber daya teknologi tidak hanya dihitung pada saat biaya pembelian suatu perangkat keras atau perangkat lunak, namun juga dihitung dari biaya pembaruan, biaya pemeliharaan, biaya dukungan teknis, serta biaya pelatihan.